Baik, Bang Saiful, kita masuk ke ini dapil 1 ya, kita masuk ke dapil 2 ya. Nah. Dapil 2 itu terdiri dari Kecamatan Tenom dan Kecamatan Pasiraya. Nah. Di sini ada 12 bakal calon yang dikirim oleh DPS dari 2 kecamatan ini untuk diseleksi atau masuk bursa bakal calon legislatif dari Partai Aceh. Gitu. Yang nomor pertama itu ada Marzani ST. Jumlah koresponden memilih itu ada 405 koresponden. Nomor yang kedua itu ada Mauli Harisman SIP. Betul. Itu ada 260 koresponden yang memilih. Selanjutnya itu ada Sudirman SP, itu ada 209 koresponden. Selanjutnya ada Anasra ST. Itu ada 90 koresponden yang memilih. Ada Zulkifli dengan 76 koresponden yang memilih. Selanjutnya ada Muhammad Doni BA. Itu ada 48 koresponden yang memilih. Selanjutnya ada Nur Hayati SH. Itu ada 18 koresponden. Itu sama juga dengan Adianto SE. Itu ada 18 koresponden yang memilih. Selanjutnya ada Mukhtarudin, ada 8 yang memilih. Tarmidi SJ itu ada 7 yang memilih. Halizar itu ada 2 yang memilih dan Azizah ada 1 koresponden yang memilih. Nah, menariknya di sini Pak Saiful, itu dari 3 nama teratas ini semuanya adalah penantang baru dan dari kaum milenial ya. Betul. Itu ada Marzani ST, kalau tidak salah saya, Marzani ini adalah merupakan sekretaris daripada DPS Tenom ya, iya. Tenom kalau nggak salah ya, iya. Kalau nggak salah. Selanjutnya ada Mauli Harisman nih, iya. Ini salah satu aktivis iya. Di dunia mahasiswa. Beliau kalau nggak salah saya juga sebagai sekretaris DPS dari Pasiraya. Betul. Selanjutnya ada Sudirman yang merupakan mantan aktivis dan juga daripada mahasiswa itu sendiri. Nah. Ini bagaimana nih melihat daripada penggerakan calon milenial yang sudah berpartisipasi sebagai calon Partai Aceh, melihat dari penggerakan mereka ini bagaimana? Karena ini kan pemilihnya juga sudah pasti orang-orang yang sudah paham atau setidaknya mempunyai ilmu pemahaman tentang dunia IT ya, gitu. Ini bagaimana nih pandangannya? Ini menarik. Bang Emil kan? Iya betul. Kita melihat ini sosok-sosok anak muda. Yang 3 teratas itu tiga-tiganya sosok anak muda. Anak muda ya? Iya kan? Mereka terus bersaing di urutan 2-3 ya kan? Ya, 1, 2, 3. Dan tidak jauh. Iya kan? Ya, mereka terus memanfaatkan. Berarti ini mereka melihat ya jeli ya. Betul. Jeli melihat dengan peluang ini ya. Betul. Mereka terus melihat peluang. Karena kan sosial media ini pemanfaatan yang begitu luar biasa. Betul. Tinggal mereka bagaimana mereka memanfaatkannya. Tapi tiga-tiganya ini betul-betul serius dalam menjajaki polling tersebut. Apakah tiga-tiga ini akan menjadi menurut Pak Saiful ini sendiri layak sekali Kang Emil? Atau bagaimana dilihat dari sisi pemuda? Betul. Yang milenial ya. Apakah mereka masuk kategori layak untuk dipertimbangkan menjadi salah satu perwakilan daripada 2 kecamatan ini atau bagaimana nih ya? Menurut analisa kita sendiri ya. Karena kan masalah keputusannya kan kembali kepada DPW. Betul. Jadi siapapun yang dipilih itulah yang dari keputusan DPW. Nah, tapi menurut daripada polling 3 calon kuat ini apakah akan berpengaruh kepada milenial atau memang sudah saatnya Partai Aceh di Kabupaten Aceh ini mencoba pemuda-pemuda yang mempunyai potensi seperti yang 3 orang ini itu untuk diwakilkan kepada menjadi DPR. Kalau menurut mata kaca saya atau kacamata saya, begitu Kang Emil kan? Ya. Kita melihat mereka bertiga ini layak menjadi sosok
yang menjadi atau memimpin nantinya di Kecamatan Tenom. Kita melihat mereka terus serius, mereka terus mengorbitkan diri, memperlihatkan diri bahwasanya mereka layak dipilih menjadi salah satu bakal calon dewan atau calon bakal dewan. Ya. Nantinya kan kita melihat kembali di urutan keempat ada Anasra juga pendatang baru. Ya. Kalau di Tenom itu kan ada Anasra, Zulkifli juga beliau ini adalah ketua DPS Sago Pasiraya. Ya. Juga tidak jauh ketinggalan. Ada 76 responden. Ya. Nah, kelima-lima inilah mungkin bagi saya layak dipilih. Masuk kategori ya, bukan dipilih, karena kalau bicara dipilih ini haknya daripada dipilih ya. Lain nanti. Ini kan sebagai gimana? Kalau kita kan yang bebas menilai kita dan bebas. Berhak ngomong untuk memberi masukan kepada ketua DPW nantinya. Bapak ini layak atau tidak layak kan tergantung kepada keputusan mereka. Tapi kalau menurut saya beliau layak, tiga-tiganya begitu. Layak. Nah, kalau dilihat lagi, ini kan potensi yang namanya milenial atau pendatang baru ini kalau muda, ada kita lihat itu nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan sampai 12 itu masuk kategori milenial kah atau memang sudah masuk kategori usia yang kiranya tidak lagi milenial? Artinya di sini kita melihat bahwasanya para kaula yang tua udah mulai dikalahkan oleh yang muda. Nah, ini bagaimana nih pandangan daripada Bang Saiful sendiri ini terkait dengan kita melihat selalu grafik yang ditunjukkan itu adalah kaula muda ke atas. Menurut dari survei yang kita pegang pada saat ini, itu apakah memang hari ini kaum muda di dua kecamatan ini memang simpatinya memang ke kaula muda, tidak simpati ke kaula tua ya. Artinya begini, yang muda-muda ini mereka memang mencoba meraih suara nantinya itu dari kaula muda, sedangkan yang tua mencari basis suaranya adalah kaula muda. Ini bagaimana persentase menurut Bang Saiful sendiri? Ini kita berbicara lagi tentang anak muda dan orang tua. Orang tua. Ini pasti karena kan udah ada perbandingan. Salah satu bahan yang nantinya yang dipertimbangkan oleh DPW Partai Aceh ini anak-anak muda yang akan bersinar di kedepannya begitu. Ya. Iya. Kalau kita melihat responden atau dari 1 sampai 10 ini anak muda semua nih. Ya. Nah, ada Zulfikri. Iya, yang umurnya ya agak jauh juga. Ya. Nah, kalau kita melihat potensi anak muda ini sungguh luar biasa, Kang Emil. Kita melihat mereka serius dalam menjajaki, mereka serius dalam menjalankan tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh DPW Partai Aceh, sehingga apapun menjadi pilihan untuk mereka semua layak dipilih dan terpilih nantinya. Begitu Kang Emil. Tapi ini ada yang menarik nih Bang Saiful. Betul. Keterwakilan perempuan, ya kan? Kita melihat di sini ada Nur Hayati SH, ada Hazizah. Nur Hayati itu dengan 18 koresponden, 7 dan Azizah itu ada 1 koresponden. Dan ini patut kita duga Hazizah ini diri sendiri dia memilih. Iya. Betul. Patut kita duga karena hanya 1 koresponden. Secara otomatis perwakilan dari perempuan itu untuk di parlemen atau perwakilan untuk bakal calon itu memang sudah ditetapkan ya, sudah ketentuannya memang harus ada 30%. Iya, betul. Ini bagaimana melihat kesempatan Nur Hayati ini untuk masuk kategori menjadi caleg gitu. Momen inilah yang nggak diambil oleh Azizah. Kita melihat hanya 1 orang satu orang responden yang betul. Padahal kan ini dari sendiri. Padahal momen ini harus ditunjukkan oleh Azizah tersebut bahwasanya Partai Aceh layak memilih saya dan saya layak dipilih oleh DPW Partai Aceh. Ya, seharusnya begitu. Nah, jadi kalau kita melihat ini responden 1 orang. Nah,
terkesan ecek-ecek ya. Ecek-ecek begitu. Tapi ya ini kan kembali kepada kepada bakal calon sendiri ya. Iya. Itu. Jadi ini masih ada kesempatan Kang Emil. ya? Kita melihat ada 7 atau 10 hari lagi ke depannya yang diberi kesempatan, mungkin mereka yakin atau enggaknya kita lihat ke depannya. Iya, mudah-mudahan ya di akhir polling ini nanti ditutup itu, karena kita melihat kalau jumlah keseluruhan itu jumlah pemilih koresponden itu jumlah keseluruhan di 2 kecamatan satu dapil ya. Satu dapil 2 kecamatan ini ada 1.120 koresponden. Ini kalau misalnya basis Partai Aceh ini masih masuk kategori kurang. Ini iya, kalau berbicara masalah basis Partai Aceh. Yep. Itu. Nah, kita berharap dari nomor 9 hingga nomor 12 ini masih dan mau memberikan atau memotivasi basis-basisnya agar terus melakukan upaya-upaya agar salah satu indikator polling ini ketika itu terus naik. Betul. Jangan seperti yang kita lihat hari ini, update terakhir 2 Maret 2023 ini sungguh miris. Ya. Kalau dibandingkan keseluruhan pemilihan. Betul. Begini Kak Emil, kalau yang saya dengar nih kan, Ketua DPW Partai itu terus memantau perkembangan yang dilakukan oleh bakal calon ini. Terus melihat responden, jam berapapun mereka, Ketua DPW terus memantau. Dengan kita lihat online-nya WA atau apapun, kita lihat kan dengan melihat tersebut berarti Ketua DPW melihat keseriusan dari bakal calon tersebut. Nah, dengan memantau kan terus dipantau. Dengan terus memantau, mengulas, ya kan, opini-opini yang berarti ada yang kurang serius, ada yang serius. Tapi di sini kita lihat seriusnya anak-anak muda sekarang memberi keraguan. Kalau kita menjawab keraguan dari Ketua DPW Partai Aceh. Begitu kan? Kalau bisa kita ibaratkan begini, Bang Saiful. Ketika ada satu orang hari ini ingin dipinang ingin dipinang, tentu akan mempersiapkan diri, menghias diri, sehingga kita layak dipinang. Kan begitu. Betul. Nah, kita berharap dari 12 bacalek dari Dapil 2 ini, mereka itu terus bekerja, meyakinkan pengambil keputusan di DPW bahwasanya mereka layak masuk ke kategori caleg untuk didaftarkan pada 2024 mendatang. Kita berharap demikian. Ya. Betul. Baik, Bang Saiful, kita sudah membahas 2 dapil. Selanjutnya kita masuk ke Dapil 3.